Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kisah si cerdas Abu Nawas memang tak ada habisnya. Berbagai tingkah lakunya yang kocak namun syarat dengan ilmu selalu dinantikan dan menarik untuk didengarkan. Dan kali ini dikisahkan Abu Nawas ingin menjadi pedagang garam. Berikut kisahnya. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang. Tapi karena tidak ada hujan, maka panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya, akhirnya ia mencoba berusaha untuk berdagang, yaitu menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. "Wahai istriku, rencananya aku ingin usaha jualan garam. Bagaimana pendapatmu?" kata Abu Nawas. "Berdagang garam itu ya bagus. Tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah?" tanya istrinya. "Ngapain harus beli? Aku akan mencarinya di laut. Allah kan sudah memberikan secara cuma-cuma. Dan tugas kita adalah berusaha," ujar Abu Nawas. Esok paginya Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Dan singkat cerita, Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan menjadi beberapa tempat. Dan di hari yang ketujuh, Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut. Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumbuhan kayu. Ia segera mandi lalu makan buah-buahan di hutan. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang. Akhirnya rasa kantuk pun mulai menghampirinya. "Bila aku tidur di sini, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan dulu saja," pikir Abu Nawas. Seketika itu Abu Nawas pun langsung melihat ke suatu tempat yang aman. Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sana. Setelah selesai, ia kemudian berjalan ke sebuah pohon rindang untuk tidur istirahat. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun, lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. "Aku harus cepat pulang, pasti istriku sudah lama menungguku," ucap Abu Nawas. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. "Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam," kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. Begitu istrinya membuka karung garam itu, ia pun heran. "Loh, mana garamnya?" tanya sang istri. Di mana ya tadi aku letakkan? Emang nggak ada di dalam karung?" "Wah, ternyata benar. Garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman. Dan nggak mungkin rasanya ada orang yang mengetahuinya," tutur Abu Nawas. "Memangnya kamu sembunyikan di mana karung garamnya?" tanya sang istri kembali. "Ya biar aman aku sembunyikan di dalam sungai," jawab Abu Nawas. Sang istri pun hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perkataan suaminya itu. Maka langsung tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas menjual garam misterius, karena garam itu bisa hilang secara misterius. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari sekian banyak kisah kocak dan kejeniusan Abu Nawas, banyak yang membuat kita tertawa sampai ke alam mimpi. Dan salah satu kisah kocak itu adalah saat Abu Nawas mengajari keledai untuk membaca. Dalam dunia dongeng, keledai identik dengan hewan yang dungu. Tapi oleh Abu Nawas menyulapnya menjadi hewan yang pintar dan bisa membaca. Berikut kisahnya. Pada suatu hari, seorang menteri tiba-tiba punya niat jelek kepada Abu Nawas. Dia iri pada perhatian raja yang dianggapnya berlebihan kepada Abu Nawas. Tanpa ada sebab, menteri itu memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas. Abu Nawas, ini ada keledai. Ajari keledai ini untuk membaca. Dalam 2 minggu, datanglah kembali kemari. Kita akan lihat hasilnya, ujar sang menteri. Abu Nawas pun menerima perintah menteri itu, kemudian berlalu tanpa banyak kata. Tapi dalam hati, dia merasa cemas dan bertanya-tanya, apakah bisa menuruti kemauan sang menteri gendeng itu? Apakah ini satu di antara tipu dayanya untuk menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Meski demikian, dia tetap berusaha tenang, dan 2 minggu kemudian dia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, menteri mengajaknya menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Paduka yang mulia, izinkan saya akan memperlihatkan siapa sesungguhnya diriku ini, kata menteri itu. Menteri, ada apa dengan dirimu? Bentak Raja Harun ar-Rasyid. Tenang Paduka, saya akan menantang Abu Nawas di hadapan Paduka, yang katanya keledai Abu Nawas ini bisa membaca. Hanya orang bodoh saja yang percaya itu. Kalau sampai keledai itu tak bisa membaca, berarti hari ini Paduka akan tahu kecerdasan akalku sesungguhnya. Sangat mengungguli kecerdasan si Abu Nawas ini, ucap menteri itu dengan pola. Wah, apa yang bakal dibuat menteri gendeng ini? Kata Abu Nawas dalam hati. Baiklah, keputusannya, bila satu di antara kalian menang, maka ia memiliki hak memperoleh sekantung dinar ini. Namun untuk yang kalah, akan dihukum 3 bulan di dalam penjara, tutur Raja Harun. Tanpa bisa mengelak, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi permintaan aneh ini. Tiba-tiba menteri itu menunjuk ke satu buku besar. Coba tunjukkan, kalau keledai itu dapat membaca. Kamu kan cerdas dalam segala hal, Abu Nawas, pinta menteri itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggiring keledainya ke buku itu. Ketika sampul dibuka, kemudian si keledai memandang buku itu. Selang beberapa saat, mulai membalik halaman demi halaman dengan lidahnya. Buku itu terus-terusan dibalik, lembar demi lembar, hingga halaman paling akhir. Setelah tak ada lagi lembar yang harus dibuka, keledai itu pun memandang Abu Nawas. Demikianlah Paduka, keledaiku bisa membaca, kata Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas, sang menteri kembali angkat bicara. Bagaimana caramu mengajari dia membaca? Tanya sang menteri. Jadi sesampainya saya di rumah, saya siapkan lembaran-lembaran besar serupa buku, serta saya sisipkan biji-biji gandum di dalamnya, jawab Abu Nawas. Nah, keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman agar bisa memakan biji-biji gandum itu, hingga ia terlatih benar untuk membalik-balik halaman buku dengan benar. Abu Nawas melanjutkan. Tapi tunggu dulu, keledai ini kan cuma membolak-balik halaman buku. Emang dia ngerti apa isi buku itu? Bantah sang menteri dengan senyuman sinis. Lah, ya memang demikian cara keledai membaca. Dia cuma membolak-balikan halaman tanpa tahu isinya, jawab Abu Nawas dengan enteng. Coba, bila kita membuka-buka buku tanpa tahu isinya, kita disebut setolon keledai kan? Kata Abu Nawas lagi. Dan jawaban Abu Nawas ini memperoleh anggukan dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Raja tahu, sepintar-pintarnya hewan, tak akan mampu menjadi sesempurna manusia. Cuma manusia bodoh saja yang tak mau memakai akalnya untuk berpikir. Dan pada akhirnya Abu Nawas pun memperoleh hadiah sekantung dinar. Sedangkan menteri gendeng itu masuk ke dalam penjara. Tapi karena si menteri masih kerabat dekat dengan Raja Harun, ia pun hanya semalaman di penjara, yang padahal aslinya harus 3 bulan.
Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.